Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita pada kajian Jumat malam ini. Kita akan membahas dua kitab pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kitab I'rab Arba'in An-Nawawi. Yang kedua adalah kitab Risalatul Mudzakarah. Kita mulai dari kitab I'rab Arba'in An-Nawawi, kita sampai pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari kitab Arba'in An-Nawawi berbunyi an Abi Abdillah An-Nu'mani ibni Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 ini kita mulai dari pembahasan i'rabnya. An ini adalah huruf jar, abi majrur dengan an, dan alamat jarnya adalah ya karena dia termasuk asmaul khamsah. Abdi, an abi, abdi, abdi itu merupakan abi itu merupakan mudhof, kemudian abdi adalah mudhof ilaihnya, abdi mudhof juga, selain dia mudhof ilaih daripada abi, abdi juga merupakan mudhof, dan lafzul jalalah adalah mudhof ilaih, majrur, alamat jarnya adalah kasroh. An-Nu'mani, ya, di sini ada An-Nu'mani. Kalau kita melihat di dalam i'rab di dalam kitab ini dikatakan An-Nu'mani adalah ataf bayan. Kan ataf bayan, tetapi kita sebut saja badal sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam kitab Al-Ajurumiyah. An-Nu'mani, kalau Bapak Ibu masih ingat pembahasan tentang isim ghairu munsharif, ya. Di antara isim ghairu munsharif itu ada yang dua illah yang menghalanginya dari sorof atau dari tanwin, atau dia apabila berhukum jer maka tanda jernya adalah fathah bukan kasroh. Di antaranya adalah apabila dia merupakan nama, ya kata itu merupakan nama dan terdapat tambahan alif nun di belakangnya, sama seperti Nu'man ini, ya. Ini adalah termasuk salah satu dari isim ghairu munsharif apabila alif lamnya itu dihilangkan. Ya, apabila alif lamnya itu dihilangkan maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Karena adanya alif lam ini, maka hukum ghairu munsharifnya, ya, hukum ghairu munsharifnya yaitu apa? Yaitu apabila dia dalam keadaan atau berhukum jer, maka dia memakai tanda fathah, itu jadi tidak berlaku. Sehingga di sini kita melihat dia An-Nu'man ini dia ataf bayan atau dia badal dari abi. Badal, hukum dari badal adalah mengikuti yang dibadali, ya. Kalau yang dibadali di sini dia majrur, maka An-Nu'man ini majrur dan jernya di sini pakai kasro. Karena apa? Karena dia ada alif lamnya. Seandainya nggak ada alif lamnya, maka dibaca Nu'mana. Ya, seperti isim-isim yang merupakan nama dan berakhiran dengan alif nun seperti Luqman, ya, Qutban, dan lain-lain. Osman. Osman. Hah? Siapa, Pak? Ramadana. Ya, Ramadan. Kalau saya contohkan Himan.
Giman. Kalau ada orang namanya Giman itu dia ghairu munsharif bukan? Ghairu munsharif Pak ya? Iya. Pak Ustaz ya? Kalau Ya. Giman itu ghairu munsharif tapi ilahnya beda, bukan karena adanya tambahan alif nun tetapi dia merupakan nama ajam. Ya, selain dia adalah nama, kemudian nama tersebut adalah nama ajam. Jadi ilahnya itu yang menjawab dia ghairu munsharif itu bukan seperti Nu'man ini. Kalau Giman, Sulaiman. Nah, kalau Sulaiman itu seperti Nu'man, sama. Dia adalah nama, kemudian ada tambahan alif nun di belakangnya, menjadikan dia ghairu munsharif seperti itu. Kemudian bin. Nah, ibni di sini merupakan sifat. Sifat, i'rabnya sifat, dan sifat itu mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati itu majrur, maka dia majrur juga. Ibni ini dia mudhof, kemudian Bashir adalah mudhof ilaih. Radhiyallahu anhuma, radhiya fi'il madi mabni fathah, lafzul jalalah adalah fa'ilnya. Anhuma jar majrur, seperti itu. Kalau di sini kalau anhuma itu tidak dijelaskan ya, langsung anhuma dibaca jar majrur seperti itu saja. Oke, kita kembali lagi. Qala ini merupakan fi'il madi mabni fathah, fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi, takdiruhu huwa. Ya. Dhamir mustatir fihi, takdiruhu huwa. Kemudian sami'tu. Sami'a merupakan fi'il madi yang mabni sukun. Mabni sukun. Ya. Fi'il madi yang mabni sukun. Kemudian tak adalah domir mutasil, namanya domir yang bersambung. Bersambung dengan apa di sini? Bersambung dengan fi'il. Domir mutasil fi mahalli raf'in, di tempat rofa. Ya, ini jelasnya kita lihat di sini. Ini wata dan tak ini adalah domiru raf'in, merupakan domir rofa mutasil yang bersambung, mabniun ala dhammi, dan dia mabni dhamma fi mahalli raf'in, di posisi rafa, fa'ilun, menjadi fa'il. Rasula merupakan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih mansub, alamat nasabnya adalah fathah dhahira. Saya tidak membaca semuanya di sini karena kitabnya sudah pernah saya share, ya, bisa masing-masing bisa untuk menelaah dalam kitabnya sendiri-sendiri. Jadi di sini kita kembali saja, an Abi Abdurrahman an Nu'man bin Bashir, dari ayahnya Abdullah, an Abi Abdillah, dari ayahnya Abdullah, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai atas keduanya. Radhiyallahu anhuma ini maksudnya kalau ada anhuma, maka diketahui dengan lafadz anhuma ini keduanya itu siapa? Sahabat Nu'man dan ayahnya sama-sama didoakan. Karena apa? Karena keduanya adalah merupakan sahabat. Ya, keduanya merupakan sahabat. Jadi Bashir ini sendiri merupakan sahabat, dia masuk Islam. Anaknya Nu'man juga merupakan sahabat juga. Jadi seperti kita tahu, misalnya kita sebutkan Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar, kita menyebutnya radhiyallahu anhuma. Semoga ridha Allah atas keduanya. Kenapa kok anhuma? Karena Sayyidina Umar sendiri adalah sahabat, kemudian Sayyidina Abdullah juga sahabat. Abdullah bin Umar juga sahabat. Kalau misalnya ada misalnya sahabat Anas bin Malik, ya. Sahabat Anas bin Malik itu akan disebutkan doanya di situ radhiyallahu anhu, bukan anhuma. Karena apa? Yang Islam itu hanya sahabat Anas saja. Jadi ayahnya itu tidak atau belum Islam, seperti itu. Ya. Sami'tu, beliau ini Sayyidina Nu'man berkata, sami'tu Rasulullah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, semoga salawat Allah atasnya dan atas keluarganya beserta salam, yaqulu, beliau bersabda,
Lanjutannya nih. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau di sini mungkin sudah maklum i'rabnya. Inna adalah merupakan salah satu amil yang menasobkan isim dan merofakkan khobarnya, ya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna itu, kemudian al halal merupakan isim inna, mansub, alamat nasabnya adalah fathah. Kemudian bayyin adalah khobar inna, marfu, alamat rofaknya adalah dhamma, seperti itu. Seperti itu juga i'rab di dalam wa innal harama bayyinun. Jadi wawunya ini adalah waw atof jumlah kepada jumlah, ya. Mengatofkan jumlah ini kepada jumlah belakangnya. Atof jumlah kepada jumlah. Kemudian di sini kalau kita melihat kepada syarahnya, kita bisa menemui ibarah wa inna fil jumlataini, ya. Sesungguhnya di dalam kedua jumlah, ya, jumlah innal halala bayyin wa innal harama bayyin, di dalam kedua jumlah itu inna di situ adalah litakkidin nisbah, untuk menandaskan nisbat, ya, wa tahqiqiha, ya, dan menguatkannya, menguatkan nisbatnya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini penisbatan bayin atau jelas, ya, penisbatan kan ini kan artinya adalah innal halala bayyin, sesungguhnya perkara yang halal itu bayyinun, jelas, wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Nah, seperti itu kan. Jadi penisbatan bayyin kepada halal ini dikuatkan dengan inna. Maksudnya apa? Tidak ada sama sekali kesamaran yang bisa menutupi kehalalan dari sesuatu, dan tidak ada kesamaran sama sekali yang bisa menutupi keharaman daripada sesuatu. Nah, ini adalah yang disebutkan oleh beliau di sini, litakkidin nisbah wa tahqiqiha. Seperti itu. Kemudian kita ini dibaca Ustaz boleh semua apa? bertanya, Ustaz? Seperti apa? Boleh bertanya, Ustaz? Bertanya. Ya, Mumpung masih silakan. ini. Oh, ini Ustaz, inna fil jumlataini litaki nisbati wa tahqiqiha, itu kan ada huruf inna di sana. Sementara inna itu kan yansibul isma, yarfaul isma wa yansibul khobar. Nah, itu di mana itu nasab sama apa ism sama khobarnya itu, Ustaz? Ya, Inna fil jumlatain, soalnya di sana langsung jar itu kan. inna di sini Bagaimana dia itu bisa itu, Ustaz? merupakan Hmm. hikayah, Bapak. Jadi inna di sini merupakan hikayah. Ya, bukan, dia di sini tidak berfungsi, dia adalah suatu kata yang disebutkan, kemudian kata tersebut dijelaskan. Jadi dia di sini bukan satu kata yang ada sangkut pautnya dengan jumlah yang ada di sini, bukan, ya. Jadi inna ini Ya. adalah kata yang berdiri sendiri, merupakan hikayah. Jadi di sini dikatakan wa inna, dan inna itu, ya, di dalam kedua jumlah, dan inna di dalam kedua jumlah itu berfungsi untuk litakkidin nisbah wa tahqiqiha, seperti itu. Jadi dia tidak butuh isim maupun khobar di sini. Atau itukah yang dinamakan sibul jumlah itu, Ustaz? Bukan ya? Sibul jumlah bukan. Bukan. Oh, bukan, Jadi Ustaz. itu bukan sibul jumlah. Ini mungkin kalau saya tidak salah selama 3 atau 4 pertemuan ke belakang itu saya sudah membahas tentang hikayah, Jadi di situ Iya. menyebutkan suatu lafadz, yang satu lafadz ini memang disajikan sesuai dengan redaksinya. Jadi dia tidak ikut i'rab jumlah yang menjelaskannya itu, tetapi dia sebagai hikayah. Jadi disajikan apa adanya, seperti itu. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz ya. Ya, Syukran. seperti itu. Ini mau penjelasannya dibaca semuanya atau seperti apa, Bapak? Atau kita ambil yang penting-penting saja, kita lewati sebagian?
Iya. Mana yang bagus ngikut aja, Ustaz. Iya. Yang teman-teman kayaknya Ya, ngikut aja. ini soalnya yang bawah-bawah ini masuk juga di dalam pembahasan balaghah ini. Jadi di sini intinya bahwasanya inna itu adalah eh, akan dipasangkan kepada suatu ungkapan apabila orang yang akan menerima ungkapan tersebut merupakan orang yang syak. Syak itu adalah orang yang meragukan. Ya, di sini kan asyak, ada kata syak ini adalah orang yang meragukan, ya seperti itu. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah, di dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan sesuatu itu, untuk mengungkapkan sesuatu keterangan itu dilihat sami'nya atau dilihat audiensnya. Kalau audiensnya itu pasti dapat menerima dan mempercayai apa yang kita ungkapkan, maka kita tidak perlu untuk menambahkan taukid di situ. Tidak perlu menambahkan taukid. Tapi kalau misalnya dia merupakan orang yang kemungkinan ada keraguan untuk menerima apa yang kita ungkapkan ini, maka diperlukan taukid, dan taukidnya itu adalah taukid yang apa istilahnya ya, yang tidak ganda, seperti inna di sini, innal halala bayyin. Innal halala bayyin di sini kan hanya ada satu taukid saja. Ada yang pendengarnya itu atau audiensnya itu pasti akan mengingkari apa yang kita ucapkan. Maka kita tambahi taukid di situ bisa jadi 2 atau 3 seperti itu. Seperti apa kalau 2 taukidnya? Kalau di dalam lafaz innal halala bayyin tadi bisa jadi innal halala labayyinun. Ya, jadi ada 2 taukid di situ, ada inna merupakan taukid, kemudian ada lam taukid di khobarnya labayyinun, nah, seperti itu. Itu untuk orang yang benar-benar tidak bisa menerima tanpa taukid yang berlebihan, ya, seperti itu. Kemudian di sini Ibnu Rajab memberikan makna dari 2 jumlah atau 2 kalimat innal halala bayyin wa innal harama bayyin tadi, wa ma'nal jumlataini, dan makna kedua kalimat tersebut, annal halalal mahdho bayyinun, bahwasanya halal yang murni itu sudah jelas, walashtibaha fihi, dan tidak ada kesamaran di dalamnya, wa annal haramal mahdho, dan bahwasanya keharaman yang murni dohirun, juga jelas, lashtibaha fihi, tidak ada kesamaran di dalamnya. Ini kemudian summa innal halala, kemudian bahwasanya halal, fassarahul imamani Malik wasyafi'i. Di sini kalau kita mau i'rab, ya kalau kita mau i'rab, fassara ini merupakan fiil dhamir ha, dia menempati posisi maf'ul bih. Al-imamani adalah fa'ilnya, ya, fa'il marfu alamat rafa'nya adalah alif karena dia merupakan isim tasniyah. Jadi di sini kemudian sesungguhnya halal kedua imam menafsirkannya. Dua imam itu siapa? Malikun wasyafi'i. Jadi apa Malikun ini? Malikun ini adalah badal ba'd min kul, ya, badal sebagian dari keseluruhan. Malik ini kan termasuk sebagian dari al-imamani, ya. Al-imamani yang satunya adalah Imam Malik, yang imam yang kedua adalah Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi Malik di sini adalah merupakan badal ba'd min kul, sehingga kalau mubdal minhunya atau yang dibadali itu marfu, Malik juga atau badalnya juga ikut marfu. Jadi bacanya fassarahul imamani Malikun wasyafi'i bima lam yarid bitahrimihi dalilun, ya. Dengan apa belum datang dengan pengharamannya dalilun, suatu dalil. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwasanya Imam Malik dan Imam Syafi'i menafsirkan perkara yang halal itu adalah yang tidak ada
dalil pengharumannya. Ya. Yang tidak diharamkan oleh syariat, maka hal tersebut adalah halal. Seperti itu. Jadi apa-apa kalau misalnya kita di Indonesia ya, kita di Indonesia ada singkong, ada singkong. Singkong itu di Arab sana di zamannya Rasulullah SAW nggak ada. Terus bagaimana hukum dari singkong ini? Ya, karena tidak ada pengharaman terhadap singkong, maka dia adalah sesuatu yang halal. Nah, itu adalah penafsiran Imam Malik dan Imam Syafi'i. Wa fassarahu Abu Hanifah, dan menafsirkannya Imam Abu Hanifah bima dalla dalilun ala hillihi, dengan apa dalla menunjukkan dalilun suatu dalil ala hillihi atas kehalalannya. Jadi Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasannya perkara yang halal itu adalah yang ada dalil penghalalannya. Berarti apa artinya? Kalau nggak ada dalil penghalalannya, maka hal tersebut adalah haram. Nah, itu penafsiran Imam Abu Hanifah. Wasamaratul khilaf, dan buah dari khilaf ini, dan buah dari perbedaan pendapat ini, tazharu, nampak, fisukuti, di dalam diam, anilladzi juhila asluhu, dari sesuatu yang tidak diketahui asalnya. Tidak diketahui asalnya maksudnya ada apa? Asal di sini diartikan dalil. Asal di sini diartikan dalil. Jadi khilaf ini akan nampak jelas, bisa kita rasakan apabila ada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Apakah sesuatu ini termasuk halal atau haram? Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, selama tidak ada dalil pengharamannya, maka itu halal. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau nggak ada dalil penghalalannya, maka dia haram. Seperti itu. Ini masuk di dalam, kalau kita bicara tentang cabang ilmu, hal yang seperti ini dibahas di dalam ilmu usul. Ya, ilmu usul itu mencakup ilmu akidah dan juga ilmu usul fikih. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Wawunya adalah waw atof, kemudian baina merupakan dzaraf. Ya, baina ini merupakan dzaraf makan. Huma adalah majrur, ya. Huma adalah domir muttasil, di posisi majrur karena dia menjadi mudhof ilaih. Jadi baina ini mudhof, huma mudhof ilaih. Ini kan baina dzaraf makan mansub, alamat nasabnya adalah fathah. Wa dzarfiyah huna ma'nawiyah, dan dzaraf di sini adalah, dan dzaraf di sini ma'nawiyah. Jadi tidak dapat dirasakan oleh indera. Ma'nawiyah itu maksudnya wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram ini, jadi kan itu bukan istilahnya, bukan tempat yang dapat dilihat ya. Wa bainahuma itu adalah tempat yang secara maknawi, bukan tempat yang hissi, bukan tempat yang dapat dirasa. Wa baina mudhofun, dan baina adalah mudhof. Huma dhamirun mabniun fi mahalli jarin mudhof ilaih. Itu yang saya i'rab tadi. Kemudian wa dzaraf, dan dzaraf syibhu jumlah adalah syibhu jumlah fi mahalli raf'in, di posisi rafa' khobar muqaddam, merupakan khobar muqaddam. Jadi baina huma ini adalah khobar muqaddam, mubtada muakhornya adalah umurun. Ya, umur ini adalah mubtada muakhor. Mustabihat itu merupakan sifat dari umurun. Seperti itu. Wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi kalau kita kembali kepada hadisnya, sesungguhnya halal itu jelas dan sesungguhnya haram itu jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram ini, umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang masih samar, ya. Ada perkara-perkara yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas.
la ya'lamuhunna katsirun minan nas. La merupakan huruf nafi, ya'lamu adalah fi'il mudhari', marfu alamat rafa'nya adalah dhammah, kemudian hunna adalah domir, ya domir muttasil fi mahalli nasbin, di posisi nasab dia menjadi maf'ul bih. Katsirun adalah fa'ilnya, fa'il dari ya'lamu minan nas. Tidak mengetahui mereka, tidak mengetahui mereka ini, hunna ini kembali kepada umurun. Tidak mengetahui mereka, tidak mengetahui hal-hal yang masih samar itu, katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak mengetahui hal-hal yang syubhat. Seperti itu. Famanittaqas syubhat faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Kalau di sini mungkin langsung saya jelaskan artinya, karena i'rabnya bisa dilihat di dalam syarahnya, kemudian tidak ada sesuatu yang istilahnya penting atau urgent untuk dijelaskan, karena hal-hal yang ada di sini adalah bersifat sudah maklum, ya. Famanittaqo syubhat, maka barang siapa yang ittaqo, yang menghindari asyubhat, hal-hal yang samar, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Dia telah menyelamatkan agamanya dan harga dirinya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh di dalam hal syubhat, maka dia pasti akan terjatuh di dalam barang yang haram. Barang siapa yang jatuh kepada barang syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam barang yang haram, ya. Di sini ada syarahnya sedikit, diberikan penjelasan. Nah, ini wa qauluhu, dan perkataan Rasulullah SAW, waqa'a fil haram, pasti jatuh di dalam haram, yahtamilu salasata ma'anin 'inda Nabrawi, ya. Berkemungkinan 3 makna menurut Imam An-Nabrawi. Jadi di situ kan dikatakan barang siapa yang jatuh di dalam hal syubhat, maka dia pasti akan jatuh di dalam hal yang haram. Bagaimana tafsiran dari waqa'a fil haram ini, jatuh di dalam barang yang haram ini? Ada 3 makna. Ahadaha, jadi ini dibaca ahadaha karena dia merupakan badal ba'd min kul dari salah sata. Tadi kan saya membaca yahtamilu salah satu ma'anin. Salah satu ini jadi maf'ul bi. Dia mansub. Kemudian ahada ini adalah badal daripada salah satu. Anna man aktsaro min ta'ati syubhat, ya. Bahwasanya barang siapa yang memperbanyak dari mengambil, ya, mengambil maksudnya adalah mengkonsumsi atau melakukan hal-hal yang syubhat, sodaqol haram, ya, sodaqol haram, maka dia telah beriringan dengan sesuatu yang haram, wahwa la yash'ur, sedangkan dia tidak merasa, ya, karena seringnya dia kan syubhat itu lebih dekat kepada haram daripada kepada halal, ya. Syubhat hal yang masih samar itu lebih dekat kepada sesuatu yang haram daripada yang halal. Jadi kalau dia bermain-main di batasan syubhat ini, maka dia akan cenderung untuk masuk di dalam sesuatu yang haram, seperti itu. Sedangkan dia tidak merasa bahwasanya dia masuk di dalam hal yang haram. Wa ala hadza, dan atas ini, ya, atas pendapat ini, fatta'biru biwaqa'a, maka pentakbiran atau pengungkapan dengan waqa'a, duna yaqa'u, bukan dengan yaqa'u, tahqiqan lil wuqu', yaitu memastikan untuk jatuhnya dia. Jadi di sini kan Rasulullah SAW memakai lafadz waqa'ah, ya, pakai lafadz fi'il madi, bukan
bukan memakai lafadz fi'il mudhari'. Jadi Rasulullah mengatakan faman waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya. Rasulullah tidak mengatakan waman waqa'a fi syubhat yaqa'u fil haram, tidak seperti itu. Jadi itu ada maknanya, ya, pakai fi'il mudhari' itu ada maknanya. Apa maknanya? Itu memastikan bahwasannya orang tersebut kalau dia dekat-dekat dengan sesuatu yang syubhat, maka dia telah mendekati dan pasti akan jatuh di dalam hal yang haram. Fayakunu waqa'a fil haram annahu yaqa'u fihi la mahala. Maka dengan pernyataan waqa'a fil haram ini menjelaskan bahwasanya dia pasti akan masuk di dalam perkara yang haram. La mahalata, ya, la mahalata ini adalah sebetulnya dua kata, ya, dua kata, ada la dan mahalata, tetapi mengartikannya itu jadi satu kata, yaitu pasti, ya. La mahalata itu sebetulnya artinya adalah tidak mustahil, tidak mustahil. Tetapi lebih simpel apabila kita mengatakan pasti, ya, yang tidak mustahil kan berarti pasti. Iya. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama, barang siapa yang memperbanyak melakukan hal yang syubhat, maka dia akan masuk di dalam sesuatu yang haram. Asani, yang kedua, anna man aktsara min ta'ati syubhat kana bisodati waqi haram. Ya. Barang siapa yang memperbanyak melakukan hal yang syubhat, karena bisodati waqi fil haram, maka dengan dia melakukan syubhat itu, bisodati itu dia telah berbenturan, ya, langsung berbenturan dengan jatuh di dalam hal yang haram. Bagaimana itu maksudnya? Ya, simpelnya itu barang siapa yang masuk di dalam syubhat, maka sejatinya dia telah masuk di dalam hal yang haram. Ya, seperti itu. Jadi simpelnya dari pengungkapan ini adalah barang siapa yang dia memperbanyak melakukan hal yang syubhat, maka secara otomatis dia telah masuk di dalam sesuatu yang haram. Fatarotan, maka terkadang yaqa'u, dia masuk atau dia jatuh. Watarotan la, dan terkadang dia tidak jatuh. Walakinnal ghalib, tetapi seringkali alaihi al-wuku'u, ya, yang seringkali terjadi padanya adalah al-wuku'u. Wa ala hadza, dan atas ini fatta'biru biwaqa'a dunna yaqa'u, maka pentakbiran Rasulullah SAW dengan waqa'a, dengan fi'il madhi, bukan dengan fi'il mudhari', tahqiqon limudanatil wuku', ya, memastikan mudanah itu maksudnya adalah mendekati, ya, memastikan untuk dekatnya dia dengan terjerumus, ya, dekatnya dia dengan terjerumus kepada sesuatu yang haram. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga wasalif, dan yang ketiga adalah anna man aktsara min ta'ati syubhat, barang siapa yang banyak melakukan hal syubhat, i'tadat tasahula, dia akan terbiasa untuk acuh tak acuh, ya, acuh tak acuh atau meremehkan, menggampangkan, wat tamarrun 'alaiha, tamarrun itu maksudnya adalah terlatih untuk melakukan sesuatu yang syubhat. Fayatajasar ala syubhah, maka dia berani, ya, dia berani untuk melampaui hal yang syubhat, duna ukhra aghladha minha, ya, selain yang lain yang lebih berat daripada dia, ya. Dia kalau sudah terlatih untuk melakukan sesuatu yang syubhat, maka dia akan gampang sekali masuk kepada sesuatu yang haram. Wahakadha, dan seperti itu hatta yaqa'u fil haram. Seperti itu dia terbiasa, akhirnya dia meremehkan dan dia akan terjerumus dalam sesuatu yang haram. Seperti apa? Misalnya ini, ya, orang yang suka meremehkan pelaksanaan sholat, misalnya ini, ya, suka untuk meremehkan pelaksanaan sholat. Dia setiap datang waktu sholat sibuk dengan sesuatu yang lain,
selain sholat. Misalnya kalau dia pedagang ya sibuk belanja atau sibuk melayani customer, atau kalau dia itu pekerja ya sibuk dengan pekerjaannya, kalau dia itu masih anak muda ya sibuk dengan game-nya mungkin atau dengan nongkrongnya, sampai dia itu seringkali melaksanakan sholat pada akhir waktu. Jadi kalau misalnya di masjid-masjid itu kan ada sebelum adzan itu 5 menit atau beberapa menit sebelum adzan itu ada namanya lantunan Al-Qur'an ya, biasanya di masjid-masjid itu. Ya dia baru melakukan sholat pas waktu sudah menjelang keluarnya waktu itu. Lama-lama orang yang seperti ini karena dia sudah berani atau dia sudah terbiasa untuk meremehkan perkara waktu sholat ini, maka suatu saat dia akan cenderung keluar waktu sholat sedangkan dia masih belum melaksanakan sholat. Ya. Keluar waktu sholat, dia masih belum melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah melatih dirinya untuk berani. Melatih dirinya untuk berani melakukan sesuatu yang masih istilahnya ya, masih ada di batasan halal tapi sudah menuju haram. Dia sudah terbiasa dengan hal tersebut sehingga dia akan suatu saat masuk di dalam keharaman itu. Ya. Kita lanjutkan. Karro'i, ya, karro'i seperti orang yang menggembala. Yar'a haulal hima. Dia menggembala di sekitaran hima. Hima itu adalah merupakan tanah terlindung. Ya. Kalau di sebuah negara itu ada tanah yang terlindung, itu namanya hima. Kalau penggembala, dia mengembalakan kambingnya misalnya di sekitaran tanah yang terlindung. Misalnya ada tanah yang terlindung, kemudian di sekitarnya itu ada pagernya. Nah, di luar pagar itu ada rumput misalnya, atau ada, kita menyebutnya ramban ya. Ada ramban, ada daun-daun di situ. Nah, itu diibaratkan Rasulullah SAW bahwasanya tanah yang terlindung itu adalah keharaman dan sekitarnya ini merupakan syubhat ya. Seperti penggembala yang menggembala di sekitaran tanah yang terlindung ini, maka suatu saat kambingnya akan kelewatan ya, akan melewati batas tanah lindung ini sehingga dia akan memakan apa-apa yang ada di balik pagar tanah lindung itu. Ya, seperti itu. Karro'iyar ahaulal hima yushiku, ya. Yushiku ini hampir, ya, hampir ayar ta'afihi. Dia itu memakan hal-hal yang ada di dalam tanah yang terlindung itu. Karro'iyar ahaulal hima yushiku ayar ta'afihi. Lalu Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Allah ini kalau di sini disebut dengan harfu istiftahin. Harfu istiftahin. Jadi huruf untuk membuka suatu pernyataan. Watambihin. Dan untuk menarik perhatian. Untuk peringatan atau untuk menarik perhatian. Yufidu tahqiq. Yufidu tahqiq yang memberikan faedah at-tahqiq. Penegasan. Ala ini diartikan ketahuilah. Ala, ketahuilah. Wa inna likulli malikin hima. Dan sesungguhnya setiap malik itu adalah raja, ya, setiap raja, setiap penguasa itu memiliki tempat yang terlindung. Setiap penguasa itu memiliki tempat yang terlindung, yang terlarang bagi orang untuk memasukinya. Kemudian, ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, dan sesungguhnya himallah. Ya, himallah ini maksudnya adalah tempat terlarangnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Di larangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Bila seseorang mendekati hal yang syubhat, maka dia akan cenderung kepada
hal yang haram. Karena apa? Dia berani-beraninya untuk mendekati sesuatu yang haram itu. Ingat kisah Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwanti-wanti oleh Allah taala? Yang diwanti-wanti adalah la taqrabu hadhihi syajarah. Ya. Jangan kamu dekat-dekat dengan pohon ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kamu jangan kamu langsung menyerang Mendekati. pohonnya, ya. Jangan kamu langsung menyerang pohonnya, tapi dekat saja jangan sampai. Karena apa? Karena mendekat ke pohon, ya, mendekat ke pohon itu sudah apa? Istilahnya itu sudah merupakan suatu hal yang syubhat, yang mana apabila dia sudah terbiasa untuk berada di sekitar pohon ini, maka dia akan cenderung menyerang si pohon tersebut. Seperti itu. Kalau kita ke ilmu fikih ya, kalau kita ke ilmu fikih, kita akan mendapati hukum-hukum yang seperti dilarang bagi seseorang untuk menyimpan wadah, ya wadah, baik itu wadah makanan atau wadah minuman, pokoknya yang berbentuk wadah, misalnya piring yang terbuat dari emas, ya piring yang terbuat dari emas, piring yang terbuat dari perak, seperti itu dilarang untuk menyimpannya. Ya. Sebetulnya kalau di dalam versinya kitab Fathul Qorib itu haram untuk menggunakannya. Sebagaimana haram untuk menggunakannya, haram juga untuk menyimpannya. Karena apa? Karena menyimpan itu akan seseorang itu akan tergoda lama-kelamaan jikalau dia menyimpan barang dari emas atau perak itu untuk memakainya, ya, untuk menggunakannya untuk makan, untuk minum, seperti itu. Nah, ini termasuk juga di dalam konteks pembahasan hadis ini. Jangan dekat-dekat, ya, jangan mendekati hal yang subhat agar tidak masuk di dalam sesuatu yang haram. Seperti itu. Kalau hal yang real di dalam masyarakat kita, mungkin kita bisa melihat misalnya kita bekerja di satu tempat, ya, di satu blok yang di situ ada laki-laki perempuan, ya, di situ ada laki-laki perempuan. Lama-kelamaan karena kita ini sudah terbiasa dengan seorang perempuan ini, maka kita itu bisa tergoda untuk macam-macam kepada si perempuan ini, ya. Itu kan karena apa ya? Karena sudah menganggapnya biasa, sehingga lama-lama dia akan acuh tak acuh akan suatu hukum, akan suatu norma, akan suatu etika, suatu adab, ya. Sehingga dia akan menanggalkan hal-hal tersebut, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu pengingat bagi kita agar kita tidak gampang untuk menggampangkan hal-hal yang sifatnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, dan sesungguhnya di dalam jasad terdapat mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Di dalam jasad terdapat segumpal daging. Idza sholahat, apabila baik daging tersebut, sholahal jasadu kulluh. Seluruh jasad ini akan baik juga. Lanjutannya, wa idza fasadat, dan apabila rusak, daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh badan ini juga akan rusak. Lalu di sini Rasulullah menegaskan, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya daging tersebut adalah hati. Daging tersebut adalah hati. Ini sesuai dengan apa yang kita baca di dalam Risalatul Mudzakarah pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya apabila seorang hamba dia berbuat suatu dosa, maka di dalam hatinya akan timbul titik hitam.
Yang mana apabila dia terus-menerus melakukan dosa ini, maka titik-titik hitam itu akan semakin banyak di dalam hatinya, sehingga dapat menutupi seluruh hatinya. Ketika hati seseorang itu sudah rusak dengan perilaku-perilaku maksiatnya, maka seluruh badannya juga akan ikut rusak. Seluruh badan itu dohir batinnya ya. Ya juga rupanya, ya juga perbuatannya. Rupanya itu maksudnya apa? Rupanya itu kalau kita melihat orang yang dia itu hatinya bersih, maka kita lihat ke dalam wajahnya itu wajah yang bersinar, terpancar di situ, sehingga ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang mensifati para orang-orang soleh, para wali-wali Allah itu, idza ru'u dzukirallah. Apabila mereka dilihat, maka Allah akan disebut. Ya, Allah akan diingat. Ya. Ketika melihat mereka, maka kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasannya hati orang yang kita lihat ini merupakan hati yang bersih, sehingga nampak di wajahnya, nampak di dalam perilakunya, perilaku yang baik ya, perilaku di dalam kehidupan sehari-hari itu santun, dan itu tidak dibuat-buat, ya, tidak dibuat-buat, bukan suatu pencitraan seperti itu. Tapi kalau kita melihat orang itu sudah melihat wajahnya saja tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mengingatkan kita kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada indikasi bahwasanya hatinya orang yang seperti itu sudah tertutupi dengan titik-titik hitam karena kemaksiatannya. Itu sangat relevan sekali hadis tersebut dengan apa yang kita baca pada minggu sebelumnya. Ya, lanjut kita akan mempelajari kitab Risalatul Mudzakarah. Gantian, kalau tadi saya yang baca, sekarang silahkan dari Bapak Ibu apabila ada yang ingin membaca seperti biasanya. Kita sampai di ini. Ya, halaman berapa? Wassalam. Ya, Halaman berapa, Ustaz? halaman 23. Nggih, masih. 23 yang atas sendiri. Ya, Ustaz. Ya. Nah, ini coba ini, Ustaz, yang tampil nih, Ustaz ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam waswatul qalbi min kasratil zunubi wa harful ataf wa ataf Langsung Bapak, langsung koswatu saja. Kaswatu. Baik, Ustaz. Kaswatul qalbi. Koswatu dulu kedudukannya apa? Yes. Oh, keluar sebentar. Yes. Keluar jadinya. Mundur. Apaan, Ustaz? Keluar kembali dulu. Bentar. Ya. Qaswatul qulubi min kathrati dzunubi. Ya. Mundur. Qaswatul qalbi min kathrati dzunubi. Layarnya keluar, Ustaz. Tunggu kembali dulu. Kemana tekannya nih? Gimana baliknya, Ustaz? Layarnya hilang jadinya. Mana ya?
Ini yang lainnya bisa lihat kan? Bisa, Ustaz. Geser mungkin tuh digeser. Digeser. Oh iya, geser Ini juga. mungkin. Geser ke layar teman-teman mungkin. Oh iya, iya, bentar. Terus. Oh ya. Geser. Ya, silahkan. Ya, kaswah. Kaswah tuh ini mudah Ustaz. Qalbi mudafun ilaih. Ya, sebelum itu Bapak, koswatu itu merupakan apa? Mubtada. Oh iya. Mudhof itu disebutkan belakangan. Jadi Oh, ketika kita mengi'rab itu maksudnya adalah hubungannya si kata ini dengan kata sebelumnya. Hubungannya kata ini dengan kata sebelumnya itu yang kita kulik dulu, kemudian baru hubungannya dia dengan kata setelahnya itu kalau misalnya ada seperti mudhof dan lain-lain itu baru kita akan bahas hal tersebut. Seperti itu. berarti awal-awal harus bentuk kalimatnya dulu Ustaz ya. Pas Ya, suatu mubtada Ustaz ya. koswatu Mubtada. mubtada. Mubtada kemudian qalbi Nah, koswatu qalbi mudaf ya. mubtada hukumnya Mubtada marfu', alamat rofaknya alamat rapatnya dhammah Ustaz. doma, ya seperti itu Bapak. Dhammah zahirah. Lalu dia baru katakan bahwasanya dia itu mudhof. Kemudian al-qalbi, Oh boleh begitu Ustaz ya. ya Yang baru seperti itu. posisinya dia juga berposisi sebagai mudaf gitu Ustaz. Ya, Qalbi mudafun ilaih. Kalau dia mubtada tadi kan ada kabarnya Ustaz ya. ya. Berarti kita Khobarnya nanti mencari itu kabar. khobar syibih jumlah Bapak di belakang ini min kathrati dzunubi. Oh ya. Min kasrati dzunubi. Min kasrati min dari harfu jar. Kasrati majrur bimin. Az-zunubi mudaf lagi. Mudafun ilaih. Min Kathrotinya kasrati mudhof. dzunub. Kasrati mudaf. Ya, Az-zunubi mudafun ilaih. ya seperti itu Bapak. Kemudian dia posisi sebagai mubtada sibih jumlah ya Ustaz ya. Min Min kasrat kathrati itu jar dan majrur merupakan menjadi syibih jumlah yang menjadi khobar dari mubtada. kabar dari sesuatu. Ya, silakan diterjemahkan Bapak. Oh ya. Qaswatul qalbi kerasnya hati. Kerasnya hati kasrati zunubi karena min kasrati zunubi karena adalah tanda-tanda atau sebagian dari banyaknya dosa gitu. Ya, min di sini bukan min tab'idiyah ya, bukan min yang artinya sebagian, tetapi min yang artinya ta'lil. Ta'lil itu karena. Karena Qaswatul qalbi, kerasnya hati, min kathrati dzunubi karena banyaknya banyaknya dosa. dosa. Ya, seperti itu. Oh, min apa namanya Ustaz? Min ta'lil. Min Ain lam ya lam. Taklilnya artinya Ta'lil itu artinya adalah sebab atau karena gitu aja. sebab itu karena. Oke. Oh, kerasnya hati karena banyaknya dosa. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam wow atap pada sebelumnya Langsung qala saja Pak, langsung kita ke inna hadisnya aja. inna innal abda la yuhrama la yuhram la yuhramar la la jazm la yuhramaz rizki la yuhrama rizki bizanbi
bizanbi yusibihi. Musibu. Nah, Di sini Bapak lam yusibuhu. ini harus diketahui dulu, lam ini adalah Nah, merupakan lam apa? iya, iya. La masuk ke fi'il mudhari, la. Ini apa? Lam apa ya saya? Lam jazam. Itu Bukan, kan? dinamakan dengan lam taukid. Taukid. Oh, lam taukid ya. La yuhram, la yuhramu. Nah, seperti itu. Kalau lam taukid kan berarti dia tidak termasuk nawasib maupun jawazim, sehingga dia Iya, tetap iya. dalam La keadaan yuhramu, marfu. iya. La yuhramu rizki saya. Yuhromu itu merupakan fi'il mudhari, sigohnya sigoh Ini apa namanya? Majhul saya. ya, mabni majhul. Sehingga kalau mabni majhul Mabni dia majhul. butuh marfu berupa Butuh marfu dan lupa apa ya? Lupa Ustaz. berupa naibul fa'il, ya. Berupa naibul fa'il. Naibul fa'il itu hukumnya apa, Bapak? Nah, ibul fa'il marfu Ustaz. Marfu, ya. Berarti dibacanya Marfu. Rizku. Rizku ya. ya seperti itu, Bapak. Oh iya, la yuhramul rizku. Apa Ustaz? Bidzambi, Bizanbi ya. yusibuhu. Nah, seperti itu. Yusibuhu Ya. Ustaz. Silahkan diterjemahkan, Bapak. Ya, sesungguhnya seorang hamba taklil apa tadi? Tidak Yuhramu takkid di rizqu. sini. Sungguh Ah, diharamkan rezeki, mm-mm. diharamkan rezeki Bidzambi, dengan bizanbi dengan dosa yusibuhu yang menimpanya. itu juga bak ta'lil, Bapak. Jadi karena dosa yusibu yang dia Karena yusibuhu yang dia menimpanya gitu. kerja menimpanya. Ya, yang dia menimpanya atau yang dia mendatanginya. Yang dia menimpanya Ustaz ya. Sesungguhnya ini gampangnya seperti ini. Terkadang seorang hamba itu rezekinya sempit, rezekinya tidak lancar karena dia berbuat dosa. Berbuat dosa. Iya. Jadi sesungguhnya seorang hamba sungguh akan diharamkan rezeki Ya. dengan dosa yang dia menimpanya Ustaz ya. Ya, seperti itu, Bapak. Ya. Kemudian Al-hadis. di belakang ini dibaca al-haditha. Kenapa kok al-haditha? Al-hadisa karena ini al-hadisa berarti dia sebagai badal Ustaz. Al-haditha di sini ada Bapak Ibu yang masih ingat kenapa kok al-haditha? Kenapa kok dia mansub? Kenapa Ustaz? Apa ya? Jadi apa namanya? Maf'ul bi untuk fi'il amr yang terhapus. Maf'ul bi untuk fi'il amr yang terhapus. Apa fi'il amr yang terhapus itu? Tamim. Tamim itu lengkapi atau akmil, lengkapi. Ya. Jadi kata sungguhnya tamimil haditha atau akmil haditha. Kenapa kok ada al-haditha ini? Itu menunjukkan bahwasanya hadis ini merupakan kutipan
bukan hadis lengkap. Ya, jadi hadisnya itu panjang, kemudian dikutip oleh beliau ini hanya sebagian saja. Jadi ini adalah merupakan satu rambu untuk orang yang belajar. Jadi selain apa namanya perkataan ini Rasulullah SAW juga mengatakan hal-hal yang selainnya seperti itu. Terima kasih Bapak Jalizal telah membantu saya. Silakan Bapak yang lain kita gantian supaya dapat manfaat semuanya. Ini secara tidak langsung ini maksudnya saya di sini hanya pelayan saja. Jadi yang mengajari teman-teman yang lain itu ya yang membaca. Yang menjadi pengajar itu ya yang membaca. Karena dia yang baca, dia yang menerjemahkan, saya cuma nambahi saja. Silakan. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rahman, silahkan. Ya Ustadz, coba Ustadz. Bismillah. Wa auhallahu ila Musa. Ya Musa awwalu min mata paman. Paman. Ya Musa awwalu man mata min khalqi iblisa la'anahullahu li'annahu awwalu min man asani. Ya. Li'annahu awwalu man asani wa man asani katabatahu maitan. Tetap di sini Bapak ya Musa ini merupakan satu kalimat sudah berarti di sini, kemudian awalu ini sudah awal kalimat lagi. Berarti kalau awalu itu awal kalimat berarti dia kedudukannya Mubtada. Mubtada. Ya, mubtada. Ya. Kemudian di sini coba Bapak cari khobarnya yang mana? Khobar awalu man mata min khalqi. Awalu man mata min khalqi itu mubtadanya. Mubtadanya awalu. Oh, awalu. Awalu mubtada, khobarnya man mata. Ini kalau diterjemahkan kan enak kalau kita bisa menerjemahkannya, maka kita bisa menemukan apa namanya kedudukannya. Wahai Musa, awal orang yang meninggal dari ciptaanku ya, adalah iblis. Jadi di sini kan khobarnya kan iblis ya. Jadi iblis. Bagaimana bacanya yang benar mulai ya Musa sampai iblis? Coba dibaca yang tepat. Ya Musa awwalu man mata min khalqi iblisu. Ya, seperti itu. Iblisu ya. Saya izin sebentar Bapak Ibu ya. Ya, lanjut. Lanjut, Ustaz. Izin dulu Ustaznya. Ini firman Allah ya? Ya Musa itu ya? Ini atau Allah. Atau apa ya? Itu ada kata kalimat wa'auha berarti wahyu. Auha berarti Al-Quran ya. Ada Musa berarti Al-Quran ini ya? Ayat Quran. Ayat Quran atau hadis qudsi gitu? Bukan ayat Quran. Hadisnya yang di atas itu inal abda. Oh berarti ini ayat Quran ya? Tidak ada itu keterangannya surat apanya? Bukan Quran. Wahyu itu kan kayak Allah berwahyu kepada lebah. Ya, kalau apa namanya? Di sini dikatakan wa auhallahu ila Musa, ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa itu kan berarti pastinya bukan Quran.
Ya pastinya bukan Quran, ini adalah wahyu Allah kepada Nabi Musa. Apakah ini termasuk apa namanya Taurat? Ya, apakah ini termasuk Taurat? Wallahu a'lam. Iya, bukan Nabi Muhammad ya. Bukan, ini kan langsung sama beliau dikatakan wa auhallahu ila Musa, dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Seperti itu. Ya mungkin apa namanya jadi ilmu itu kalau kita mau menelusuri perkataan yang seperti ini, jadi wahyu Allah kepada Nabi Musa ini, menelusuri sumbernya itu dari mana, kita akan menemukan rentetan dari silsilah ilmu yang sangat panjang gitu loh maksudnya. Panjang. Ya, sangat panjang. Apalagi dulu waktu masih megah-megahnya dinasti Abbasiyah. Ini Bapak Ibu familiar ya dengan dinasti Abbasiyah ya. Dinasti Abbasiyah waktu apa namanya keilmuan Islam itu sedang ada di puncak-puncaknya, itu dari termasuk nilai plus daripada dinasti Abbasiyah itu kan mereka mau untuk menerima ilmuwan dari mana saja dengan agama apa saja, mereka mau untuk menerimanya, ya, menerima mereka, sehingga di situ para orang-orang Muslim terpelajar, kemudian karangan itu sangat banyak sekali, dan orang-orang Muslim ketika saat itu juga masih memiliki hafalan yang sangat banyak, sehingga setelah digempurnya Baghdad, jadi Abbasiyah itu runtuh, kemudian setelah itu dikatakan kan di situ kan sampai apa namanya kitab-kitab Islam pada saat itu dimusnahkan semuanya, ada yang dicuri oleh orang-orang Eropa dan lain sebagainya, itu ciri-ciri seperti itu. Itu kan masih ada para orang-orang Muslim yang mereka masih menyimpan di dalam memorinya apa-apa yang telah mereka pelajari pada masa-masa itu, sehingga hal tersebut diajarkan kembali kepada orang setelahnya sampai zamannya Imam Abdullah Al-Haddad ini, sehingga beliau punya riwayat ini gitu. Ya, silakan Bapak, dilanjutkan. Ya. Jadi terjemahnya, wahai Musa, orang pertama yang mati dari ciptaanku yaitu iblis, gitu Ustaz. Pertama kali orang yang mati dari makhlukku adalah iblis. La'anahullah. Allah melaknatnya. Ya. Lanjut. Li'annahu awwalu man asoni. Sesungguhnya yang pertama orang yang bermaksiat kepadaku. Oh, maksudnya iblis itu ya, masih iblis ya. Li'annahu, karena itu iblis tadi, karena iblis awwalu man asoni. Pertama kali makhluk yang bermaksiat kepada aku. Maksiat kepadaku. Waman asoni, dan orang yang bermaksiat kepadaku, kata batahu maitan. Kata betuhu maitan. Kata betuhu itu fi'il ya Ustaz, kata. Ya. Dia dicatat mencatat. Aku telah mencatatnya maitan. Aku telah mencatatnya maitan, mati. Ya. Telah mati itu maksudnya adalah telah tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak ada. Jadi keberadaannya dia itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai manusia, kita memiliki orang tua gitu aja wis. Kita memiliki orang tua, kemudian orang tua kita ini tidak menganggap kita ada. Jadi adanya kita itu tidak dianggap sama orang tua kita. Itu kan sudah sesuatu yang sangat menyakitkan ya.
Apalagi Allah Ta'ala merupakan pencipta kita, yang menghidupkan kita, yang menghidupi kita, memberikan kita rezeki. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah tidak menganggap kita ada, itu adalah suatu bencana bagi kita. Merupakan suatu yang sangat menakutkan sekali ketika Allah Ta'ala menganggap kita tidak ada. Seandainya Allah Ta'ala itu sedang bagi-bagi rahmat kepada para makhluknya, karena kita sudah dianggap tidak ada, maka kita tidak akan kebagian rahmat tersebut. Ini adalah khitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya Nabi Musa. Kepada Nabi Musa, kemudian khitab ini berlaku kepada umatnya Nabi Musa. Untungnya kita adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bermaksiat seperti apapun, selama kita mau untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa mengampuni kita. Belum bertobat saja, kita masih dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dianggap sebagai umatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu ada kan ayat Al-Quran. Di sini ada yang hafal Al-Quran di sini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, seperti itu kan. Apa di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berbicara dengan orang-orang yang melampaui batas, ya, yang kemaksiatannya itu sangat-sangat parah, yang melampaui batas, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanggil mereka dengan ya ibadi, ya, qul, katakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku, ya, wahai hamba-hambaku, masih dianggap sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita sebagai umatnya Nabi Musa, ya, kita maksiat sekali, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menganggap kita mati. Tetapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana umatnya Rasulullah itu adalah merupakan umat yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi Allah Taala itu sangat sayang sekali kepada kita, karena kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ikut disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh beruntung sekali kita, ya, tidak pakai minta, ya, tidak request sama Allah Taala, kemudian ujuk-ujuk dijadikan umatnya Nabi yang terbaik, yang paling disayangi oleh Allah Taala, sehingga kita menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patut kalau kita itu cinta kepada Nabi kita dari banyak sekali segi. Kalau kita mau membicarakan Rasulullah SAW itu banyak sekali segi keistimewaan kita, karena sebab keberkahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak Rohman Handini telah membantu saya. Yang lain, Bapak yang lain, ya, Ibu yang lain, silakan. Ini satu orang lagi ya, satu makalah lagi. Setelah itu kita sudahi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ma akramtul ibadi anfusaha bimisli ta'atillah wala hanatha bimisli maksiatillah wa kafal mu'minu min nasrallahu lahu min nasrillah lahu ayyaro aduwihi bi'amali bimaksiatillah wa ya'malu bimaksiatillah. Ya, di sini yaro ini dia melihat, ya, dia melihat.
dia melihat adu, musuh ini kira-kira dia jadi apa? All set. Maf'ul. Ya, maf'ul bi, berarti dibaca ayyaro. Ayyarahum. Aduwahu. Ya, betul Bapak. Aduwahu. Aduwahu. Ya. Waqala Sa'id bin Musayyib. Di sini Musayyab Bapak ya, di sini ditulis Musayyab tapi yang masyhur atau yang populer itu Musayyib. Ya, Musayyib. Oh. Musayyib ini bukan untuk Bapak yang baca ya, untuk semua Bapak-bapak. Jadi bacanya ini kalau ada makalah lagi, beliau ini Sa'id ibnu al-Musayyib. Beliau adalah seorang tabi'in, ya. Beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah menantu dari sahabat Abu Hurairah. Oh, ya. Sayyidina Sa'id bin Musayyib ini merupakan menantu dari sahabat Abu Hurairah. Pastinya beliau tinggal di kota Madinah. Beliau tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau termasuk perawi hadis yang banyak dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Dan karena beliau itu adalah merupakan menantu Sayyidina Abu Hurairah, sehingga karena sudah populer ya, sudah populer kalau beliau itu merupakan menantu dari sahabat, sehingga terkadang beliau kalau meriwayatkan hadis itu langsung nggak pakai, jadi ayah mertuanya ini dilewati, tidak disebutkan, langsung dia berkata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Kalau orang dulu itu kan kalau mau menyebutkan hadis, terutama ahli-ahli hadis itu mereka akan menyebutkan dulu sanadnya, ya, sanadnya sebutkan dulu, kemudian baru matan hadisnya. Ya. Sayyidina Sa'id bin Musayyib ini sering langsung mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena orang-orang sudah tahu sumber dari beliau mengungkapkan hadis ini dari mana, yaitu dari mertuanya sendiri, Abu Hurairah. Semoga Allah merahmati beliau. Wala Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Ini beliau mengatakan, ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah. Di sini yang perlu saya jelaskan adalah di sini ada ta'nis sakinah. Ada ta'nis sakinah. Dibacanya ma'akromat sebetulnya. Tapi karena di sini ketemu dengan lam, sehingga dibaca ma'akromatil ibadu. Yang jadi pertanyaan, al-ibad, ini kan secara zahir dia adalah mudzakkar. Ya. Al-ibad secara zahir adalah mudzakkar. Kenapa kok kemudian dikasih ta'nis di sini? Iya. Sudah pernah saya jelaskan, entah di pertemuan keberapa saya lupa. Ya. Ada yang masih ingat Ibu? Jamak taksir. Ya, jamak taksir. Dan jamak taksir dihukumi Mu'annas. Ya, jamak taksir dihukumi mu'annas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jamak taksir dihukumi mu'annas. Ma'akromatil ibadu anfusaha. Ma-nya adalah manafi, kemudian akroma adalah fi'il madi, kemudian belakang itu ta'nis sakinah, al-ibadu adalah fa'il dari akroma. Tidaklah para hamba memuliakan anfusaha, diri-diri mereka. Tidaklah para hamba-hamba Allah ini memuliakan diri-diri mereka bimithli ta'atillah, dengan seperti taat kepada Allah. Jadi kemuliaan seorang hamba adalah dengan taat kepada Tuhannya. Selama seorang hamba ini mau taat kepada Tuhannya, maka dia merupakan seseorang yang mulia. Wala ahanatha, dan tidaklah
para hamba tadi ahana. Ahana ini adalah menggunakan. Ha, domir ini kembali kepada anfus. Ya. Anfus. Tidaklah mereka menghinakan diri-diri mereka bimisli maksiatillah. Dengan seperti maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama saja dengan mereka merusak hati mereka. Kalau mereka merusak hati mereka, maka mereka rusak fisik mereka. Ya, jadi tidak enak dilihat, kemudian kelakuannya menjadi kelakuan yang tidak baik. Kemudian lebih daripada itu, dengan mereka maksiat kepada Allah Ta'ala, maka mereka menjerumuskan diri mereka sendiri kepada bencana. Bencana dunia, bencana akhirat. Makanya beliau mengatakan wala ahanat sabibimis lima maksiatillah, tidak mereka itu menghinakan diri-diri mereka sendiri seperti dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa kafal mu'minu min nasrillah lahu. Dan cukup bagi seorang mukmin dari pertolongan Allah kepadanya ayyara aduwahu, untuk dia melihat musuhnya ya'malu bima'siyatillah, melakukan kemaksiatan. Jadi cukup bagi seorang mukmin, Allah telah membantunya, Allah telah menolongnya kalau dia melihat musuhnya itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Orang yang maksiat itu pasti akan apes. Ya, kalau bahasa kita, orang yang maksiat itu dia pasti akan apes, tidak akan dia mendapatkan keberuntungan, nggak akan hoki dia itu. Ya, dia itu pasti akan apes gitu maksudnya. Jadi kalau ada seseorang dia itu punya musuh, kemudian dia melihat musuhnya itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka dipastikan si orang ini kalau dia tidak melakukan maksiat, maka dia akan menang daripada musuhnya. Seperti itu. Ya. Tinggal 7 menit dari jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, insya Allah kami siap untuk menjawabnya. Tadi Jadi di atas itu yang al-hadis, kutipan hadis maksudnya, berarti hadisnya belum sempurna gitu, akhirnya ditulis al-hadis. Ya, sebetulnya hadisnya itu panjang, kemudian hanya dikutip saja. Seperti kalau kita bikin penelitian jurnal atau tesis atau skripsi seperti itu kan, kita kalau mengutip dari suatu buku kan nggak mungkin kita dari satu bab itu lalu kita ambil semuanya, kan nggak mungkin kan, pasti kita akan mengutip. Di situ kan pasti ada simbolnya, ya. Ada simbolnya kalau kita mengutip itu, entah tergantung instansinya sih, ada yang pakai titik 2, ada yang di spasi 0 spasi dan lain-lain kan, seperti itu. Itu kan merupakan simbol di dalam kitab literasi Arab juga seperti itu, ada simbol-simbolnya. Kalau al-hadis seperti itu menyatakan bahwasanya hadisnya itu panjang, kemudian hanya dikutip sebagian saja. Ya. Seperti ayat, seperti al-ayah begitu ya. Kenapa? Ya seperti kayak Al-Quran misalnya dikutip Al-Quran, baca Al-Quran sedikit itu terakhirnya al-ayah. Ya. Al-ayah juga kalau ada di dalam kitab, kemudian di belakang nyebutkan ayat, kemudian di belakangnya itu ada al-ayata, seperti itu bacanya al-ayata, dan dia juga maf'ul bih untuk fi'il amr yang terhapus. Ya. Takdiruhu tamimil ayata atau akmilil ayata. Putus. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Ustaz? Ya, silahkan. Ya. Ini istilah-istilah kitab masih belum ini kita dengar. Tadi kan disebut sarah, kemudian matan. Nah itu istilah, coba dijelaskan. Oh iya. Perbedaannya matannya mana, yang sarah gimana kan, itu kan ini kita tadi paham.
pas kita bahas di sini Pak, di Arba'in ya, kita bahas di Arba'in. Kita kalau di Arba'in ini, di sini juga ada beberapa istilah. Di dalam hadis itu ada beberapa istilah. Ini kan kalau menyebutkan sumber suatu hadis itu disebut dengan sanad. Jadi misalnya hadis ini diriwayatkan dari an fulan itu disebut dengan sanad. Ya, ini kan seperti ini an Abi Abdillah an Nu'man bin Bashir ini merupakan sanad. Ya, seperti itu sanad. Kemudian sejak perkataan Rasulullah SAW ini innal halala bayyin wa innal harama bayyin ini merupakan matannya. Ya, ini matannya. Jadi mulai kurung 2 ini sampai kurung 2 di bawah ini adalah matan. Ya, seperti itu. Ini adalah matan. Kemudian penjelasan dari matan itu merupakan syarah. Ini kan? Oh, itu syarah. Ya, ini matan ini. Ini sama mengutip dari yang atas. Kemudian di bawahnya ini syarah. Ini kalau kita berbicara tentang hadis. Kalau kita berbicara tentang kitab, ya tentang kitab. Jadi biasanya itu ada kalau di sini tidak ada matan, tidak ada syarah kalau di Risalah Mudzakarah ini. Saya coba buka. Bentar Bapak. Coba buka kitab yang lain. Matan itu adalah apa ya istilahnya ya? Ada Bapak Ibu yang bisa untuk menjelaskan matan. Kalau syarah itu penjelasannya. Ya, kalau syarah itu penjelasannya. Kalau matan itu adalah pokok bahasan seperti itu ya. Tema. Pokok bahasan. Konten. Kalau lebih dalam lagi. Keterangan lebih dalam lagi. Kalau matan itu justru global, secara global kalau matan itu. Kalau syarah itu yang merincikan. Itu yang merincikan. Seperti itu. Ini saya lihat matan isi hadisnya Ustaz. Ya itu kalau kita berbicara di dalam hadis seperti itu, Pak. Ini kita mau berbicara tentang kitab yang yang ada syarah, ada matan, ada syarahnya, gitu loh maksudnya. Ustaz? Ya. Misalnya cara bertobat dari subhat kalau sudah termakan itu bagaimana Ustaz? Istighfar. Sedangkan sekarang jaraknya sudah jauh. Ceritanya lagi tur itu Ustaz. Terima kasih. Iya. Sebetulnya kita juga setiap hari apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan itu banyak yang tidak jelas Bapak ya. Jadi ya bagaimana lagi ya, kita bertobatnya ya dengan istighfar, kemudian semaksimal mungkin kita menghindari hal-hal yang seperti itu saja. Jadi tidak ada apa istilahnya ya, tidak ada, sepertinya sulit bagi kita untuk zaman-zaman seperti ini untuk memang benar-benar menjauhi hal yang seperti itu. Tapi ya kita harus berusaha semaksimal mungkin seperti itu saja. Ya Ustaz. Ini saya sedang membuka kitab tapi masih loading. Ini sebentar lagi layarnya akan saya ganti ke kitab ini. Supaya jelas matan
Makna, matan dan syarah. Syarah itu. makna. Bukan. Yang ada tulisan pinggirnya apa? Yang biasanya kalau kitabnya itu kuning, ya kitabnya itu kuning dan tulisannya itu masih tulisan-tulisan yang lama. Kitab kuning sekarang itu kan ada banyak versinya ya. Ada kitab kuning itu yang cuma kertasnya saja kuning tapi sudah pakai tatanannya itu sudah tatanan yang modern. Ya itu ada kitab kuning yang masih tatanannya itu seperti tatanan yang dulu. Kalau tatanannya itu tatanan yang zaman dahulu itu biasanya matannya itu ada di samping-samping. Ada di sampingnya. Iya. Tapi kalau kita ke cetakan apa namanya? Cetakan Darul Kutub Islamiyah yang di Jakarta itu, Darul Kutub Islamiyah itu, nah itu DKI. biasanya tatanannya itu sudah modern. Tatanannya sudah modern, jadi DKI ya. tidak ada apa namanya matan sampingnya, tapi langsung jadi satu, Tulisan jadi pinggir. baris-baris itu, baris-baris atas. Jadi atasnya itu ada Iya. misalnya 2 baris, 3 baris itu kemudian dikasih garis tebel, baru bawahnya itu syarahnya. Jadi yang atas itu adalah matannya, kemudian yang bawah itu adalah syarahnya, itu seperti itu. Biasanya kalau tatanan yang modern. Kalau seperti ini kitab Fathul Mu'in ini. Nah, kitab itu kuning. kalau kita Fathul Mu'in yang Bisa. Bapak tunjukkan itu yang sebelah, Sama. yang pinggir itu Ya. adalah Mata, matannya. Itu matannya. Oh, tergantung Bapak, tergantung di covernya itu. Di covernya kan biasanya itu ada. Coba Bapak buka covernya. Di covernya itu, nah tutup dulu di covernya, kemudian di covernya itu ada tulisan judulnya Fathul Mu'in misalnya, kemudian pengarangnya, kemudian di bawah sendiri biasanya ada tulisannya wabihamishihi, ya, wabihamishihi. Hamis itu adalah di pinggirannya itu kitab apa saja, seperti itu biasanya. Wabihamishihi misalnya ya, pakai Fathul Mu'in itu kan dari Qurratul Ain ya, Catatan kalau kaki. nggak salah. Ya, Fathul Mu'in itu kan dari matan Qurratul Mana Ain. gambarnya Bapak? Ini masih saya Masih ingat. ini yang mau saya share itu yang ini. Ini adalah satu kitab tapi masih loading. Ini masih belum kebuka semuanya. Ini saya buka di drive saya. Ini kalau kitab ini kan seperti ini kan masih halaman awal-awal itu menceritakan tentang siapa yang ngarang kitab ini. Ini yang saya buka ini adalah kitab syarah dari suatu syair, ya. Kitab syarah dari suatu syair. Dijelaskan dulu, ini kan seperti ini. Tarjamatus Syekh Al-Arif Syu'aib Abi Madian At-Tilmisani, sepertinya. Tarjamah ini maksudnya adalah bukan terjemah, artinya tarjamah ini artinya adalah biografi. Biografi dari Syekh Al-Arif Syu'aib Abi Madian At-Tilmisani. Nah, ini masih terjemah lagi. Ali bin Abdullah Barros.
Sekarang enak kita mau cari rujukan di kitab-kitab gitu, kita sudah ada PDF itu, meskipun apa namanya, terkadang kita juga kalau membaca elektronik itu membosankan. Lebih enak kita membaca kalau misalnya ada sudah bentuk kitab, sudah kertasnya seperti itu ya. Tapi untuk kita kalau mau cari pembanding itu maksudnya apa? Kalau saya sendiri itu biasanya butuh pembanding itu kalau ada ke apa ya, ketidaksamaan antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Yang cetakan yang ini itu bilangnya seperti ini, mungkin ada satu huruf yang kehapus atau ada satu titik yang kehapus, itu saya bisa merujuk kepada kitab-kitab yang lain, dan enaknya tidak usah jauh-jauh cari ke perpustakaan atau kemana, itu kita bisa ambil dari internet berupa PDF ini dari beberapa percetakan, dan ada juga terkadang kita bisa sampai mendapatkan cetakan yang tua untuk bisa mengetahui apa sih yang dikatakan di dalam kitab ini itu apa. Itu perlu hal yang seperti itu. Kalau biasanya para ulama-ulama itu misalnya Kiai Bahauddin Nur Salim gini, beliau pernah mengatakan, saya punya kitab misalnya, ya Ulumuddin itu punya 5, 7 ini dari percetakan yang berbeda-beda. Itu untuk apa? Untuk membandingkan antara redaksi dalam cetakan ini dengan redaksi dalam cetakan yang lain, itu dia bisa untuk membandingkannya. Itu kalau ini kan sudah mulai masuk ke dalam kitabnya ini, Ar-Raudatul Khadra wa Durratuz Zahra fi Kashfi Ma'ani Maladatul Aish illa Suhbatul Fuqara. Itu adalah, nah ini adalah matannya. Ini matannya yang nanti matan ini akan disyarahi oleh pengarang kitabnya. Jadi bentuknya seperti ini, bentuknya syair-syair seperti ini, kemudian syair-syair ini akan dijelaskan, akan diperinci oleh beliau seperti itu. Ini kalau tulisannya biasanya itu seperti ini Bapak. Kalau di dalam kitab-kitab yang kertasnya kuning, kemudian penataannya itu adalah tatanan yang sudah modern. Jadi seperti ini. Ini adalah matannya, atas ini kemudian ada garis, kemudian di bawah ini adalah syarahnya. Itu ada seperti ini. Tapi kalau ini bukan syarah ini ya. Kalau ada 1, 2 ini bukan syarah, itu namanya hamish. Hamish itu apa? Catatan kaki, Ustaz. Ya, catatan kaki itu dinamakan dengan hamish atau catatan kaki. Catatan kaki itu untuk apa? Untuk menjelaskan ini. Menjelaskan satu, ini Muhammad ini siapa? Tasarrufun ini maksudnya apa? Itu seperti itu. Itu kalau kita masukkan hamish itu di dalam istilah syarah ya bisa juga. Karena dia, nah ini tadi kan ini bait yang pertama. Maladzatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin wassadatu wal umara, seperti ini kan, ini matannya. Ini matannya merujuk kepada bait-bait syair yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini adalah bait yang pertama. Kemudian setelah bait yang pertama ini dijelaskan amal ma'rufu min ladatil aishi wal aisyu, ini adalah syarahnya. Bawah ini adalah syarahnya untuk merincikan arti dari matannya ini. Seperti itu. Ya, sudah Bapak ya? Ada yang lain? Ya. Masih, Ustaz. Ya. Penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, karena sudah jam 9 lewat waktu Indonesia Barat,
Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat di dalam kehidupan kita menjadi kehidupan yang semakin baik, semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa masuk surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyyatin shalihah ja'alna fil dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Terima kasih Bapak Ibu akan perhatiannya, dan saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.